warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi tentang perkuliahan sistem operasi. Pada topik yang kita bahas kali ini adalah mengenai manajemen device, ya. Bagaimana perangkat-perangkat yang ada di dalam komputer dimanage oleh sistem operasi. Baik, saya akan men-share untuk materi device management ini. Ya, seperti yang kita pelajari sebelumnya, ya, dari buku acuan kita adalah Understanding Operating System. Ya, jadi di dalam komputer itu ada perangkat, tipe-tipe perangkat ya yang akan kita diskusikan ini, yaitu dedicated device ya. Dedicated device ini yang disebut dedicated device ini perangkat yang memang diatur atau pengaturannya itu ditugaskan untuk satu job pada saat tersebut gitu, sehingga selain itu tidak ada yang boleh mengakses device tersebut atau perangkat tersebut gitu ya. Nah, di situ for entire time job is active. Jadi job tersebut aktif menggunakan perangkat tersebut atau device sampai kemudian selesai ya, until release. Contohnya tape drive, kemudian printer, plotter ya, scanner dan lain-lainnya. Tentu ini memiliki kelebihan ya. Kelebihannya ya tidak akan terganggu ya, tidak akan diinterrupt ya, karena memang sifatnya dedicated sampai dengan job tersebut selesai. Kelemahannya ya tidak efisien karena yang lain tidak bisa menggunakan device tersebut gitu ya, seperti itu. Kemudian durasinya juga sesuai dengan lamanya eksekusi dari job yang sedang berjalan gitu. Jadi kalau jobnya pendek ya kita menunggu yang pendek, menunggu jobnya sampai selesai. Kalau jobnya lama ya kita tunggu dulu sampai selesai ya, sampai eksekusinya selesai. Nah, itu dedicated device. Kemudian ada juga share device ya. Device assigned to several process. Jadi perangkat yang ditugasi untuk menjalankan beberapa proses. Tapi ini tentu juga harus diatur juga ya, bergantian begitu, tidak serta-merta langsung sembarangan untuk dijalankan secara berbarengan. Prosesnya ini contohnya Direct Access Storage Device, DASD atau disingkat DASD. Proses share-nya secara simultan, kemudian ada Device Manager Supervision. Nah, ini yang maksudnya tadi dikontrol tadi ya. Jadi dia mengontrol interleaving atau job-job yang sedang berjalan. Mana yang sedang berjalan, kemudian yang sedang berjalan jangan diganggu dulu. Setelah itu kalau memang ada interrupt ya boleh dijalankan ya. Tapi ini ada di sini ya, fungsi pengaturannya. Device Manager Supervision. Kemudian ada juga virtual device. Ini merupakan kombinasi dari dedicated dan share ya. Contohnya printer. Nah, printer ini bisa dedicated, bisa juga share. Tapi tentunya kalau share harus ada kontrolnya yang biasa disebut spooling ya, spooling program. Di sini proses-proses antrian itu diatur. Suatu misal Anda punya satu print ya, terkoneksi ke dalam laptop Anda. Kemudian Anda mau mencetak file makalah 1. Setelah itu begitu Anda tekan print makalah 1 ya di file doc misalnya, kemudian Anda buka file makalah 2, Anda print juga. Maka itu sebetulnya itu kan bareng ya, prosesnya jobnya itu bareng masuknya, artinya bersamaan begitu ya. Hanya tadi duluan file 1 memang, tapi oleh karena itu diatur oleh yang namanya spooling program. Jadi file 1-nya berjalan sampai dicetak dulu, yang antriannya masuk ke dalam spooling yang file 2. Sehingga tidak mungkin nanti keluar cetakannya itu file 1 halaman 1, kemudian file 2 halaman 2, balik lagi ke file 1 halaman 1, file 2 halaman 2 dan seterusnya. Itu tidak mungkin terjadi karena
sudah ada proses yang mengatur. Sama halnya kalau misalnya printernya terbagi atau ter-share melalui jaringan, itu juga sama, ada mekanisme untuk memanage mengenai sharing file tersebut untuk penggunaan printer. Nah, ini contohnya USB. Ya, USB ini juga sama ya. USB ini bisa mengontrol 127 perangkat gitu ya. Tentu kalau tidak ada controllernya, wah ini lalu lintas datanya menjadi tidak beraturan. Oleh karena itu harus ada yang namanya USB controller. Kemudian tipe-tipe device, ya, storage media. Nah, ini perangkat penyimpan ya. Ada dua jenis ya, dua kelompok, yaitu sequential access media, kemudian ada direct access storage device ya, atau disingkat DSAD. Sequential access media ini dia akan menyimpan secara sekuensial, berurutan ya, tidak bisa loncat-loncat. Nah, contohnya apa? Nah, nanti kita lihat di slide berikutnya. Ada contohnya ya. Kalau direct access storage device apa? Dia menyimpan secara sekuensial, kemudian menggunakan direct access file. Contohnya sequential access storage media adalah magnetic tape. Magnetic tape ya. Kalau Anda ingin tahu apa sih magnetic tape itu, kalau Anda lihat zaman dulu ya, kalau ada yang memutar musik melalui tape ya, radio tape, ya kasetnya itu yang pitanya itu terbuat dari magnetic tape. Jadi menyimpan datanya melalui seperti itu. Di komputer pun juga sama, zaman dulu ya, tahun 70-an, biasanya banyak digunakan untuk apa itu, komputer-komputer yang untuk keperluan bisnis ya, mereknya biasanya IBM zaman dulu ya, itu magnetic tape-nya lebih besar ya, nah, tentunya lebih besar daripada tape yang isinya musik yang biasa kita kenal. Nah, dan itu besar ya, ininya, lebarnya pitanya pun juga besar. Di situ digunakan waktu itu untuk menyimpan data. Gitu. Nah, biasanya magnetic tape ini disimpan untuk menyimpan sebagai secondary, ya, secondary storage atau penyimpan sekunder ya, rutin secondary storage untuk backup. Nah, biasanya untuk backup. Apakah sekarang masih digunakan? Mungkin beberapa masih digunakan, tapi saya kira sudah lebih canggih ya, sehingga tidak menggunakan magnetic tape. Nah, record store serially. Nah, ini disimpan secara serial, berurutan ya. Jadi tidak bisa loncat-loncat dari track 1 ke track 2, ke sektor 1 ke sektor 2, dan di magnetic tape ini tidak mengenal istilah sektor dan track gitu ya. Karena memang bentuknya ya pita lurus saja, pita magnetik panjang begitu. Dia menyimpannya ya jejer-jejer ya, tidak bisa loncat-loncat begitu. Record length determined by application program. Nah, ini perekamannya atau penyimpanannya tergantung dari program di aplikasi tersebut. Record identified by position on tape. Jadi perekamannya itu diidentifikasi oleh posisinya di magnetic tape tersebut. Nah, tentu dalam proses perekamannya ini mengkonsumsi waktunya cukup lama ya, tidak secepat yang menggunakan flash disk atau Blu-ray dan sebagainya. Nah, ini track magnetic tape ya. Ini tracknya bentuknya seperti ini. Ya, tadi saya bilang sektor dan tracknya. Nggak mengenal dia istilah sektor dan track dalam konteks disk atau hard disk atau CD ya, dalam yang melingkar itu. Tapi tracknya itu bentuknya lurus-lurus seperti ini. Nah, di sini ada penyimpanan penyimpanannya di track-track ini ya, karakter-karakter yang di track-track ini sebagai representasi dari karakter. Kemudian ada istilah
tape density, kepadatan tape. Nah, ini kalau di image kita mengenal adanya DPI ya, dot per inch ya. Tapi kalau di tape itu juga ada namanya tape density ya. Jadi kepadatan tape, karakter tersimpan per inch ya, tergantung dari metode storage-nya, individual atau block ya. Kemudian mekaniknya tape move under read write head when need. Nah, jadi di bawah, di atasnya itu ada head-nya ya, di atasnya itu ya mirip dengan inilah ya, kaset musik ya, yang biasa yang dulu ya, mungkin dulu waktu Anda kecil mendengarkan musik itu menggunakan apa itu, kaset ya, seperti itu. Tapi sekarang kayaknya Anda sudah nggak pernah mendengarkan musik dengan kaset ya, atau Walkman ya, lebih ke flash disk ya, atau hard disk ya di komputer seperti itu. Nah, ada istilah interrecord gap. Nah, interrecord gap ini adalah celah antara masing-masing rekaman atau penyimpanan file. Nah, ini jaraknya setengah inci ya, dipisahkan oleh setengah inci jaraknya. Kemudian proses perekamannya bisa juga melalui blok ya, yang disebut blocking. Nah, untuk rumusnya ya transfer rate sama dengan tape density kali transport speed. Ini gambarnya ada di sini ya. Nah, di sini. Di sini recordnya, ini penyimpanan filenya ya. Ini ada gate-nya tadi, apa tadi, IRG, interrecord gate. Ini setengah in yang tadi ya. Kemudian ini ada record dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau ada 10 record disimpan secara individual di magnet tape, maka mereka akan dipisahkan oleh IRG-nya, ya tinggal dikalikan ya, lebih dari 4,5 inch. Jadi dibanding dengan rekornya, IRG-nya malah lebih panjang ya, yaitu kekurang efisiennya. Keuntungan dari sistem blocking, ya di sini, ya, blok ini, satu blok dari 10 record, ini blok-blok, lebih sedikit operasi I/O diperlukan, kemudian lebih hemat ya, kemudian kelemahannya perlu adanya ini ya, software rutin untuk blocking, deblocking, dan record. Kemudian kelemahan yang lain adalah buffer space. Dia memerlukan buffer space. Kemudian keuntungan yang lain, murah ya, low cost. Compact storage capability, good for magnetic backup dan long term archival. Nah, kalau misalnya menyimpan dalam waktu lama, selama kondisinya bagus ya, artinya disimpan di ruangan yang baik ya, tidak panas dan sebagainya, maka ini cukup baik ya. Kelemahannya ya access time, untuk mengakses dia dulu waktu yang lama. Poor for interactive application. Ini aplikasi interaktifnya masih kurang ya. Nah, kemudian direct access storage device. Ya. Secara langsung membaca atau menulis spesifik disk area. Nah, kalau ini sifatnya apa? Random access storage device. Kalau tadi harus urut ya. Nah, dari sini ke sini ke sini ke sini. Kalau ini yang direct access storage device tidak ya. Mau ditaruh di mana aja bisa. Ada 4 kategori, yaitu magnetic disk, kemudian optical disk, flash memory, dan magneto-optical disk. Magnetic disk ini disket ya, kalau Anda familiar dengan waktu mungkin SMP ya, tahun berapa? Anda SMP tahun berapa ya? Kalau saya dulu belajar pertama kali komputer tahun 97, masih menggunakan ini disket ya, disket kecil maupun yang besar, yang kapasitasnya itu 2,4 mega ya. Bayangkan waktu itu disket itu 2,4 mega ya. Itu sudah maksimal ya.
Makanya teknologi kompresi waktu itu cukup dikembangkan ya, supaya apa? Supaya file yang besar bisa dikompres menjadi cukup untuk satu disket. Bahkan dulu Windows 98 itu ada 20 disket ya. Jadi kalau misalnya membeli Windows gitu ya dalam bentuk disket itu ada 20 disket. Ya, ada magnetic optical disk. Nah, optical disk ini optik ya ininya apa itu pembaca penulisnya dengan teknologi optik, laser dan sebagainya. Kemudian flash memory dan magneto optical disk. Magneto optical disk ini hard disk ya. Akses time-nya ya, bervariasi ya, bervariasi. Kemudian record location-nya langsung di record lokasi berefek terhadap waktu ini aksesnya. Kemudian kita bahas secara detailnya ya. Fixed head magnetic disk storage. Nah, ini disket ya. Fixed head magnetic disk storage. Magnetic disk ya yang kita bahas di sini. Ini magnetic disk. Dilapisi oleh magnetic film. Formatnya bisa di kedua side-nya atas bawah biasanya. Kemudian data direkod secara serial di masing-masing track. Keuntungannya lebih cepat ya. Kelemahannya ya high cost ya. Waktu itu memang masih mahal ya. Memang teknologi waktu itu teknologi storage di era itu memang cukup mahal dalam tanda kutip ya. Nah, seperti ini ya. Di sini ada fix read write head-nya tetap ya, tidak bergerak ya. Hanya maju mundur saja. Tidak bisa bergerak secara berputar begini ya. Kalau yang hard disk kan bisa berputar, geser, geser gitu ya. Gitu. Nah, kalau di sini kalau di Anda bongkar apa itu tempat disket itu ya paling geser saja ya. Nah, ini rotasi ke sini, ini mengenal track juga ya, istilah track di sini, tracknya dalam bentuk disk. Kemudian movable head magnetic disk storage. Nah, ini kalau yang tadi static, fix ya, ini fix, ini movable, bisa bergerak. One read write head float over the surface. Ya, jadi ada headnya itu ada float itu apa ya? Di atasnya disknya ya, tapi nggak jauh-jauh amat ya. Jadi dibahasakan float ya, mengambang gitu. Contohnya komputer hard disk ya. Bisa single platter, bisa juga lebih ya. Nah, gambarnya, ya. Oke, nah ini dia gambarnya. Ini ada silindernya, ini platnya ya, plat plat ya, platter. Ini ada headnya ya. Headnya ini bisa bergerak juga ini. Nah ini dia. Oh ini gambarannya. Oh, nggak ada ya gambarnya hard disk. Di buku ada ya. Ya intinya dalamnya hard disk ya. Ya, disk. Kan ada apa itu? Kalau Anda bongkar itu ini eh, ada lengannya gitu ya, bergerak-gerak. Kemudian optical disk storage. Optical disk storage ini ada sektor, ada track ya. Oh, baterainya ini sebentar ya. Baterainya habis.
Oke, kemudian optical disk storage, ini single track, seperti ini bentuknya, spiral ya. Spiral ini berarti tidak paralel bundar gitu, enggak ya. Spin constant linear velocity. Kemudian ada teknologi CD dan DVD teknologi. Nah, ini perkembangan baru juga di saat itu ya, untuk menyimpan data menggunakan CD atau compact disk ya. Singkatannya adalah compact disk. Data disimpan dalam bentuk 0 dan 1. Kalau kalau lubang itu 0, kalau rata itu tidak 0 atau 1. Nah, ini ada istilah pit. Pit itu lubang ya. Indentation ini lekukan ya. Jadi ditembakkan oleh laser atau sinar-sinar apa itu ya, sinar untuk CD itu, maka dia terbakar lapisannya dalam tanda kutip sehingga dia berlekuk. Gitu. Kemudian yang tidak berlekuk disebut lance atau flat area. Dibaca melalui laser yang energinya rendah, laser low power. Kemudian begitu dibaca, kemudian dipantulkan lagi oleh yang namanya fotodetektor. Jadi lasernya itu menembakkan lapisan di CD, dia mantul lagi, balik lagi, kemudian dideteksi oleh fotodetektor. Nah, oleh fotodetektor ini diproses, ini masuk kategori 0 apa 1. Ya. Merubah intensitas menjadi sinyal digital. Fotodetektor. Kemudian ada juga CD recordable teknologi. Ini juga sebetulnya sama ya, CDR ya, CDR. CDR ini recordable teknologi, meminta disk controller, kemudian kalau yang ini nggak bisa di read lagi ya, kalau yang ini rewritable ya, habis disimpan masih bisa ditambahkan, bisa dirubah, malah bisa dihapus datanya. Data written ubah atau dihapus. Kemudian dari CD muncullah teknologi DVD teknologi digital versatil disk ya. Versatil ini tidak berubah ya. Mirip dengan CD sebetulnya ya. Kemudian kapasitasnya lebih besar ya. 2 layer single side DVD dapat kapasitasnya 13 CD. Nah, ini lebih besar. Kenapa kok bisa lebih besar? Karena teknologi sinarnya yang berbeda ya. Nah, teknologi sinar penembaknya itu yang menyimpan data dia lebih kecil daripada yang digunakan oleh CD. DVD cannot be read by CD or CD-ROM drive. Nah, ini playernya gampangannya ya, atau pembacanya. Pembaca CD ini nggak bisa baca DVD. Kenapa? Ya karena memang fotodetektornya berbeda ya, seperti itu. Dan laser yang digunakannya berbeda. Menggunakan red laser. Red laser ini sifatnya lebih kecil ya, sehingga menghasilkan pit atau lekukannya lebih kecil. Ini apa? Lekukan data atau cekungan datanya. Ada gambarnya ini, nanti ya. Nah, kemudian ada juga Blu-ray disc teknologi. Sama ukurannya dengan DVD dan CD. Pitnya lebih kecil lagi, ya. Lebih kecil lagi, ya sinarnya menggunakan laser blue violet, nah, makanya disebut Blu-ray ya. Yang memungkinkan multiple layer, bisa menyimpan 50 GB sampai 500 GB dalam satu keping. Nah, makanya DVD dan Blu-ray ini cocok untuk menyimpan data-data yang sifatnya besar seperti multimedia atau film ya, video gitu ya. Video yang high definition, yang apa itu? Gambarnya sangat detail ya, suaranya juga sangat bagus ya. Maka ini cocok disimpan di DVD atau di Blu-ray seperti itu ya. Kalau di CD
Nggak bisa, karena ukurannya besar, nggak bisa masuk di CD. Nah, gimana caranya supaya bisa masuk ke CD? Dikompres atau dikonversi ke model kompresi yang lain. Misalnya DAT, ya, atau mungkin MPEG, ya, dan sebagainya. Kemudian ada juga flash memory storage. Nah, ini flash memory storage atau yang biasa kita sebut flash disk, ya. Electronically erasable programmable read-only memory, non-volatile dan removable, bisa dilepas-lepas, tidak hilang ya ketika aliran listrik dimatikan. Biasa untuk menyimpan data yang kecil-kecil atau dijadikan sebagai key, ya, microchip card, ya. Nah, ini bentuknya microchip card atau apa ya, kalau untuk di HP dan sebagainya itu smart card, nah ya, smart card, memory stick, compact flash, seperti itu. Seringkali bentuknya dimasukkan melalui USB port. Cara kerjanya ketika dia menuliskan data, ada muatan elektrik yang dikirimkan melalui floating gate di transistornya. Kemudian kalau untuk menghapus data juga harus ada proses-proses ini, ya, strong electrical field, ya, di flash gitu, ya, cepat, ya. Jadi menghapusnya itu cepat, makanya ini terus dijadikan sebagai suatu penamaan, ya, flash memory. Magnetic disk drive access time. Nah, file access ini faktor-faktor yang mempengaruhi waktu akses, yaitu seek time, ya. Posisi head terhadap track-nya. Nah, ini waktu head menuju track-nya yang akan diakses. Kemudian search time, ini waktu pencarian filenya. Ya. Kemudian ada transfer time, sudah head-nya sudah nyampe di posisi yang akan diakses. Kemudian ada search time-nya, baru di transfer time-nya. Nah, ini yang berpengaruh terhadap file access time. Record access meminta dua jenis, track number dan record number. Track dan record. Ini. Sehingga sistemnya ya source time, transfer time. Ya. Oke, ya, saya kira itu, ya, terkait dengan device management. Untuk video selanjutnya kita akan membahas mengenai I/O management. Kita mulai dari komponen I/O subsystem. Ya, demikian penjelasan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.